Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan mulai perkuliahan kita tentang basis data. Sebenarnya mereview basis data yang sebelumnya. Kita akan tetap memulai dari depan, dari awal, karena kalau kita membuat database, tentunya nanti akan ada tahap-tahapan mulai dari awal. Tentunya nanti buat database, buat tabel, isi record, input data, relasi antar tabel dan lain-lainnya. Baik, kita belajar dulu tentang dasarnya ya dari awal. Di sini basis data, mungkin di sini ada penjelasannya bahwa database merupakan satu kumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Ya, secara definisi dia. Tentunya nanti kita harus mempelajari dulu ERD, Entity Relation Diagram ya. Entity Relationship ya. Di sini tentunya nanti kalau misalnya implementasi database itu kan kalau desain sistemnya ada yang ERD, ada apalagi kelas diagram ya, itu bisa diterapkan. Ya, tentunya harus dipelajari simbol-simbolnya. Nah, pada saat kalian nanti buat skripsi, kalau kalian membuat misalnya rancangan database ya menggunakan ERD, tentunya harus mempelajari dulu paling tidak simbol-simbolnya, hubungan antar tabel ya, kan sudah dipelajari sebelumnya ya. Ya, saya cuma mau review aja. Oke, saya next aja ini kan teorinya. Next. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini contohnya dasar dari ERD, tentunya di situ ada entitas, ada atribut, ada hubungan ya. Di sini kalau atributnya berarti entitas ini lebih ke arah ke objeknya, atribut itu berarti kalau atribut itu sebenarnya kalau di dalam database itu kan ada yang namanya field ya, seperti itu. Berarti ini objeknya ada hubungannya di sini. Ya, tentunya di sini kalau kita mengambil contoh misalnya objeknya apa ini laptop misalnya, tentunya ya ini contoh umum ya, misalnya dalam dunia nyata. Kalau misalnya ngambil studi kasusnya misalnya dosen kan bisa juga mahasiswa, ya bisa. Nah ini contohnya misalnya kita ambil contoh komputer. Kalau komputer ya tentunya ada ya, atributnya, nomor inventaris, merek, ukuran. Nah tapi kalau misalnya di dalam tabel, biasanya kalau database ini disebut dengan ini kalau misalnya dalam bahasa istilahnya kan atribut. Tapi kalau misalnya dalam database biasanya kalau ketika kita membuat sebuah database ini disebut dengan field. Nanti isinya itu yang disebut dengan record ya, isi datanya. Kita mau next ya. Nah ini atribut bisa dikatakan seperti misalnya objek ya, misalnya orang, mobil, ruangan. Nah itu seperti itu. Nah, secara definisi himpunan entitas merupakan objek yang memiliki karakteristik yang sama dinamakan himpunan ya, misalnya orang, misalnya objek, misalnya di sini himpunan entitas. Ini kita masuk aja di bawah. Nah, ini contoh seperti misalnya karyawan ya. Karyawan di sini tentunya nanti ada kalau kita misalnya ngambil entitas pegawai atau misalnya karyawan, di sini pasti ada entitasnya. Entitasnya misalnya edi karyawan, tempat tanggal lahir, terus nama. Nah, kalau di dalam database ini ini kan disebut dengan atribut ya. Yang ini yang di tabel ini. Tetapi kalau misalnya dalam database biasanya kita menyebutnya dengan istilah juga field ya. Nah, isinya yang di dalam sini, dalam tabel sini, inilah yang disebut dengan record ya, record ya. Nah, hubungan ini bukan hubungan orang ya, tapi hubungan relasi ya namanya. Nah, di sini kalau kita misalnya di sini adalah keterkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Misalnya di sini karyawan tadi. Pak, di sini misalnya Sita ya, Sita berada di
berada di departemen pemasaran. Karno misalnya, ini Dipa juga berada di departemen pemasaran. Terus siapa lagi ini satu? Dino berada di departemen pemasaran. Jadi ini kata hubungannya apa? Yang bisa membantu saya? Halo? Yang saya baru saya jelaskan, Sita berada di departemen pemasaran. Dipa berada di departemen pemasaran juga. Dino berada di departemen pemasaran juga. Jadi hubungannya ini masuk kategori apa? One to one gitu kan? Kan ada one to many, Pak. One to many. One to many, Pak. One to many. Mana? One to many, Pak. One to many, one to many atau many to one? Satu ke banyak. One to many atau one to many, Pak. One to many, Pak. Kalau user gak sih apa namanya? Karyawannya ke departemennya ini kata hubungan yang tadi baru berarti ya, one to one. Ini one to many atau many to one? Ini many to. Nah, kan? Ya nanti kita bahas di bawah many ya. To one. Ya, dia mengatakan many to one, ada one to many. Nah, kita akan tahu setelah sampai di bawah ya. Oke. Di sini ada hubungan misalnya kalau di lingkup kita sendiri, misalnya dosen dengan mahasiswa, dosen dengan mata kuliah. Contoh misalnya, satu dosen bisa mengampu, satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mahasiswa. Artinya dosennya satu bisa saja dengan mahasiswa dengan banyak mahasiswa atau sebaliknya, kan bisa begitu. Saya ulangi, satu dosen bisa yang di bawah ini, satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah. Nah, satu dosen bisa mengajar beberapa mahasiswa. Itu contoh kan modelnya seperti itu. Nah, oke, nanti kita masuk lagi ke bawah. Nah, ini contoh diagram ERD. Nah, ini simbol umum sebenarnya, ini entitasnya. Ini kalau kalian menggunakan ERD, simbolnya seperti ini untuk yang many, ya many, ini one to many, ya. Jadi kalau kita membacanya seperti ini, dimulai dari mana kira-kira? Nah, satu pelanggan dapat mengirimkan beberapa banyak pesanan. Ya. Beberapa pesanan terdiri dari beberapa produk atau berisi dari beberapa produk. Ya, beberapa produk digunakan ini screen-nya kok nggak geser dulu. Ini bisa nggak digeser nih? Boleh dilihat. Nah, beberapa produk dapat digunakan pada beberapa banyak barang. Nah, misalnya beberapa barang dapat terdiri dari beberapa banyaknya pemasok. Satu pemasok dapat beberapa barang dapat memasok beberapa kiriman. Beberapa kiriman dapat mengirim satu pemasok. Nah, itu kan hubungannya. Jadi simbolnya ini one, ini many to many, ini many to siapa? Jadi simbolnya seperti itu. Ya. Nah, atribut di sini beberapa tipe atribut sederhana dan komposit, atribut bernilai tunggal, bernilai banyak, atribut tersimpan dan turunan. Nah, atribut sederhana tidak bisa dipecah menjadi beberapa yang lebih kecil lagi, artinya sudah mentok di situ ya. Atribut komposit, atribut yang dapat dipecah menjadi komponen lain. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Ini contohnya misalnya alamat. Alamat ini kan terdiri dari alamat jalan, kota, dan kode pos. Seperti ini berarti bisa dipecah. Nah, kalau misalnya nama, ini kan, ini warnanya merah ya. Nama ini kan bisa terdiri dari nama depan dan nama tengah. Ini nama belakang juga ada biasanya. Baik. Contoh misalnya, atribut bernilai tunggal, nilainya hanya satu. Misalnya nomor pegawai atau ID pegawai. Kalau mahasiswa berarti NIM. Kalau dosen biasanya NIDN, nomor induk dosen. Ya, seperti itu. Kalau misalnya siswa berarti NIS.
Kalau misalnya di pegawai bisa juga NIP ya seperti itu. Nah, atribut bernilai tunggal dan bernilai banyak. Nah, kalau tunggal misalnya tadi nama pegawai. Nah, kalau untuk atribut bernilai banyak, contohnya adalah memungkinkan lebih dari satu. Jadi kalau misalnya di sini kita contoh nomor telepon. Nomor telepon ini kan bisa saja seseorang memiliki lebih dari satu nomor telepon. Misalnya keterampilan pemrograman misalnya. Bisa saja orang yang paham di pemrograman misalnya Android, bisa juga dia paham di pemrograman misalnya Java ya. Gitu. Oke. Ini next saja teorinya. Nah, ini di sini ada atribut turunan yang dia kalkulasi nilai atribut tersimpan. Makanya misalnya untuk mencari lama bekerja. Kalau kita ingin mencari lama bekerja tentunya harus dilihat dari tanggal mulai bekerjanya. Sama kayak di usia, kalau kayak kemarin algoritma misalnya mencari usia, dan tentunya ya tanggal lahirnya dulu diketahui. Ya. Atribut tersimpan, turunan, ya saya saja nih contohnya. Nah ini yang tadi kita sebutkan studi kasusnya masuk kategori yang mana? Nah, many to one, Pak. nah betul, berarti dia Tuan, berarti. tuan. Nah, yang tadi studi kasus sebelumnya. Jawabannya berarti berada di C, Pak, many to one. Many to one. Ya, benar. Many, Pak, many. Ya, betul. Berarti jawabannya berada di posisi C yang tadi studi kasus di depannya. C, Pak. Nah, C. Artinya beberapa karyawan bisa berada dalam satu subbagian atau ya subbagiannya atau divisi. Nah, berarti dia masuk kategori dalam kelompok C di sini. Ya. Nah, tadi ada yang bilang misalnya one to many atau many to one, makanya bingung ya. Jadi ada juga, hubungannya kan ada one to many to one, many to many. Ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di sini ada namanya istilah identifier atau pengganti kata kunci. Ya, sebenarnya kata kunci itu sendiri kalau kita nanti pelajari itu kan ada namanya apa ya, kata kunci itu misalnya ID itu masuk kategori kata kunci atau primary key ya. Jadi kalau misalnya primary key itu kan yang key itu kan ada yang primary key, ada foreign key. Nah, nanti kita pelajari di belakang ya. Oke. Di sini pengenal tunggal ya. Mahasiswa terdiri dari misalnya nama mahasiswa, nomor mahasiswa, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini di nomor mahasiswa ini bisa menjadi primary key-nya nanti. Artinya tidak ada yang sama. Sama kayak NIM kalian. Oke. Nah, di sini untuk yang komposit yang tadi ya. Berarti kalau misalnya kita ambil penerbangan, di sini kan ada atribut tujuan, atribut jumlah penumpang, dan ID penerbangan. Tetapi sebenarnya di dalam ID penerbangan ini bisa juga dipecah menjadi dua, ID pesawat dan ID dan jadwal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ID penerbangan, tujuan, jumlah penumpang ini kan selevel. Tapi kalau misalnya ID penerbangan ini ada dua lagi di sini yang cabangnya ya. Itu disebut dengan pengenal komposit istilahnya. Mengenal komposit, Pak. Oke. Ini juga ada misalnya pilihan pengenal yang nilainya jelas dan tidak pernah nol. Nol ini tidak dikenal atau tidak kosong ya. Kalau misalnya diinput di ini kan nol. Nol itu kan tidak boleh kosong sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke codingnya. Oke, kita next saja nih. Ini sama. Ya. Oke, next. Ini bisa dibuat sendiri. Nah, ini simbol-simbolnya tadi sudah dicontohkan sebelumnya. Ada entitas, ada hubungan, ada atribut, garis bawah ini garis kunci, atau pengenal identifier. Ya. Nah, ini simbol yang lain. Jadi kalau misalnya kalian membuat nanti misalnya skripsi menggunakan desain sistemnya untuk database-nya bisa menggunakan seperti ini ERD-nya. Ya. Tapi ada juga yang misalnya menggunakan kelas diagram di UML, ya bisa juga. Ada juga yang menggunakan entity diagram ya, entity relationship diagram. Nah ini contoh yang tadi aja.
Nah, ini juga sama, seperti misalnya tadi yang alamat ini kan bisa satu alamat bisa terdiri dari jalan, kota, kode pos. Nah, untuk mencari usia, ya usia ini pasti ada tanggal lahir dengan tanggal tahun sekarang, tahun lahir dan tahun sekarang. Oke. Nah, ini contoh aja sih. Ini cara penggunaannya. Ini ya contoh penulisan di dalam membuat ERD. Ya, di sini yang paling utama adalah kata kerja, mengirim. Ya, saya harus mengirim kata kerja ya, untuk kalimat kata-kata untuk hubungannya. Ya, contoh di sini ada lagi pegawai, satu manajer membawahi beberapa pekerja. Ya, seperti ini. Ini kan hubungan hanya melibatkan satu entitas. Ya, kalau misalnya sebelumnya kan ada entitas misalnya pegawai dengan departemen yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sini berarti entitasnya satu, tetapi hubungan hanya melibatkan satu entitas. Artinya pegawai ini kan, manajer ini membawahi beberapa pekerja. Oke, ini contohnya saya next saja. Next. Ya, ini juga sama, hanya bentuknya aja yang berbeda ya, kasusnya. Oke, ini contoh-contoh kalau misalnya kalian mau pelajari di rumah boleh. Ya, ini bisa dipakai juga untuk di rumah. Oke. Baik, ada yang mau bertanya mungkin? Ini saya sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ini tugasnya sudah banyak nggak nih? Halo? Iya, Pak. Banyak sudah, Pak. Oh, berarti saya Banyak banget, Pak. minggu depan aja saya kasih tugas ya. Saya banyak betul nanti kasihkan tugas. Iya, Pak. Kasihan kita. Banyak banget, Pak. Dihajar Pak Eko, Pak. Banyak betul. Ya, bagus itu. Artinya kalian nanti banyak-banyak ngoding ya. Kalau Pak Eko itu Ini, kan, Pak Eko kan memang praktisi. Jadi harus banyak proyek tugas supaya kalian bisa mengerjakan. Karena kuncinya daripada bahas pemrograman itu harus banyak latihan. Semakin banyak bugnya semakin bagus. Nah, tapi terkadang kita ini capek deteksi bug itu, aduh ketemu nggak ketemu besok lagi. Nah, karena orang-orang yang betul-betul ngoding itu kadang di WC aja masih mikir coding. Tadi di mana ya? Di mana ketemunya? Kayaknya di sini titiknya kurang di sini. Oh, logiknya ini salah nih, harus berubah lagi nih kayaknya. Oh, ini hapus ini. Siapa? Itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ini Aulia. Muhammad Aulia Rahman ini di mana online-nya nih? Mana tadi orangnya? Nah, ini banyak ini yang tidak aktif orangnya. Tidak muncul. Mana orangnya? Aktif. Pak. Aktif, Pak. Ya. Saya belum mandi, Pak. Alasan itu. Jangan jujur. Ya, nanti Beneran, Pak, beneran. kemarin sudah ada yang bisa masuk semua di LMS kita ya? Sudah punya akun semua? Ada sudah, Pak. Udah. Nanti absennya di sana, double aja nanti 2 kali ya. Mungkin saya belum buat sih daftar absennya nanti. Pak, Makanya teman saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa? Silakan. Si Ical, Pak. Mana Ical? Faisal, Pak. Faisal. Faisal. Ya, silakan. Mungkin agak melenceng dari materi kan, Pak. Karena kemarin semester 2 kita sudah belajar ERD kalau, Pak. Nah, yang pengen saya tanyakan tuh kenapa kita nggak belajar work branch, Pak? Apa? Untuk relasinya. Work branch. Untuk buat relasinya. Untuk relasinya kenapa? Nah, kenapa kita nggak belajar yang aplikasi yang dari work branch tuh, Pak?
Ya, itu kan cara metodenya dosennya kan beda-beda aja. Gantung mereka Jadi kayak ini Kak. Jadi ini cuman pengulaman materi jadi basis data. Iya, seperti itu. Karena tidak semuanya yang tidak semuanya langsung ini yang paham. Jadi kita kalau misalnya kita membuat misalnya relasi nih, kita langsung terjun ke relasi tabelnya tanpa misalnya kita mulai dari buat tabel, create field, input data. Nah, sebenarnya lingkupnya kan semakin luas sih sebenarnya database itu. Karena ada namanya misalnya apa ya? Paling terakhir paling kalian pelajari relasi antar tabel ya. Itu yang paling utama. Iya. Sebenarnya di atasnya itu masih ada lagi sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau langsung ke intinya ke atas, ya pasti tetap kita harus membuat tabel dulu, buat field, baru naik lagi ke relasi, baru naik lagi ke atasnya. Jadi kita harus tetap mereview dari depan. Ya, tapi kalau nanti untuk implementasi create tabel dan sebagainya tetap kita lakukan. Nanti modulnya sebenarnya sudah banyak. Ya, materi saya sudah cukup, ada banyak. Jadi tetap kita buat tabel, buat ini simulasi karena harus diulang lagi dari awal. Bagaimana kalau kita mau buat relasi antar tabel, ternyata masih ada yang ibaratnya tidak seragam ya bahasanya. Maksudnya data yang digunakan temannya, misalnya Faisal sudah bisa, tapi temannya belum bisa, masih create table aja masih kewalahan. Nah, kita harus tetap mulai buat database, buat tabel, isi field, input record, terus itu misalnya tampilkan data, ya, habis itu relasi ya kan banyak gitu, join, inner join, nah, kan seperti itu. Tetap kita harus mengulang dari depan. Ya. Tapi untuk prakteknya sebenarnya sudah ada modul sampai level yang di atas. Ya. Kalau misalnya yang mau ini nanti tidak apa-apa, nanti diulang lagi. Ya, tetap kita harus membuat tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 10. Ya. Bisa seperti itu. Cuma kan harus seragam bersama. Ya. Iya, Pak. Pak. Apa-apa. Mau Ya. tanya, Pak. Ya, kalau untuk teks editornya itu nanti pakai apa, Pak? Pakai MySQL aja, pakai XAMPP boleh. Ngoding ini CMD atau di mana, Pak? Ya, CMD, enggak apa-apa, CMD aja. Oh, CMD. Iya, CMD harus. Kalau sebenarnya kalau kita Nggak Navigat nggak, Pak? Hah? Kenapa enggak? Navigat. Iya, CMD. Karena kalau misalnya kenapa kita harus menggunakan CMD? Karena itu kan ibaratnya kalau kalian maunya yang ada GUI-nya ya. Ya itu Iya, maksudnya Iya, Pak, mempermudah. ya bukan mempermudah, justru kalian itu yang ada GUI-nya kan memang yang GUI-nya kan ada beberapa sih tools ya. Maksudnya langsung ini muncul. Nah, tapi kalau misalnya kenapa kita itu misalnya lebih sering menggunakan menggunakan CMD ya. Karena seperti itu sendiri bahwa database ini kan sinkron dengan aplikasi ya. Kalau kita membuat coding itu sebenarnya narik juga codingan database sebenarnya, betul nggak? Ya. Ya, Pak. Nah, kalau kalian Betul, Pak. klik pakai tools yang pakai kan katanya tadi Encha atau misalnya Hana, kenapa kita nggak pakai tools ini yang pakai GUI sekaligus? Nah, sebenarnya banyak ya GUI-nya. Ya. Soalnya banyak. Iya, Tapi, Pak. sebaiknya kita menggunakan yang CMD aja. Karena kenapa? Semakin kita latihan bugnya, kenapa enggak mau? Bugnya enggak mau. Nah, kalau ini kan, kalau GUI kan langsung muncul outputnya. Nah, itu sebenarnya supaya kalian nanti pada saat ngoding dalam bahasa pemrograman kan ada terselip codingan database sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Kalau Iya, kalian Pak. klik ini ketemu ID ini apa namanya? Ini primary key, ini secondary key digabungin langsung terrelasi. Kan kalian pasti maunya centang ketemu jadinya. Ya, bagusnya tetap kita ini karena kalau misalnya database itu sebenarnya kita harus memahami sintaks paling tidak sintaks relasi lah paling minimal kalian paham. Ya. Kalau kalian misalnya menggunakan GUI ya klik selesai, jangan ambil praktisnya. Karena kalau kalian nanti misalnya masuk ke dalam bahasa bahasa pemrograman lain, mau misalnya Android atau misalnya web ataupun yang lain, ya kan sudah enak. Oh, tadi SQL-nya apa ya untuk relasi? Nah, seperti ini. Ya. Oke, Ya. Ya, Pak, siap.
apalagi ya tadi saya lupa. Tadi ada yang mau saya sampaikan tapi saya lupa. Nantilah dilanjut karena saya lupa tadi apa mau saya sampaikan. Ya. Oke, ya ini saya ulangi lagi buat kalian. Kalian ini banyak yang tugasnya ya sama. Saya ulangi lagi. Jadi pertama itu adalah tugas kalian. Kalau tugas kalian masuk semua, pastikan minimal B sudah di tangan. Ya. Nah, kalau kalian merasa oh saya nggak copy paste tepat waktu, ya saya tetap rasional ya memberikan nilai. Oh ini dekat sama bapaknya, ini ketua tingkatnya, nah, enggak. Yang penting ada yang tepat waktu mengerjakan tugas, nilainya ya enggak ada yang sama, ya dipastikan nilainya pasti minimal B atau B+ ya. Ya, bonus dapat A. Ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kita mau habis nih waktunya 5 menit lagi. Tidak ada, Pak. Oke, nanti Cukup absen. jelas. Ya, nanti absennya nanti saya buatkan di daring ya. Nanti kalian absen nanti double aja 2 kali. Ya. Oke, Pak. Oke, untuk hari ini cukup. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Salam. Ya. Ngoding. Aduh. Boleh di lift? Boleh keluar. Soalnya ini saya ada lagi ini juga. Oke, Pak. Boleh lift sendiri ya. Ya, Pak.